Bolangers, kalau kalian sering mendengar istilah the power of emak-emak, sama halnya seperti melihat cermin kehidupan kaum Hawa di kampungku, termasuk ibuku. Gak percaya? Sini ikuti, biar aku tunjukkan. Salam Engka. Itulah sapaan kami dalam bahasa Bugis yang artinya selamat datang di kampungku. Sebuah dusun kecil di selatan Kepulauan Bangka bernama Pulau Kelapan. Teman, hari ini ikut kami membantu ibu-ibu di kampungku bekerja bakti yuk. Kami akan memperbaiki beberapa papan dermaga yang sudah rusak. Sebagai masyarakat pesisir, sumber kehidupan kami adalah hasil laut. Jadi, kalau siang hari seperti ini, bapak-bapak sedang bekerja di laut menangkap ikan. Karena itu, kerja baktinya harus dilakukan oleh ibu-ibu yang dibantu anak-anaknya. Kebetulan cuaca siang ini sedang teduh teman. Panas matahari jadi tidak terlalu menyengat kulit. Ibu-ibu pun dengan riang gembira menikmati jalannya kerja bakti ini. Jangan lupa pisang gorengnya ya Bu. Karena gawain apa yang ruang nih? Iya. Madeka tuh Ibu RT. Madek kami mah denrop aku elomino napa kamu rewae. Tak kenal, maka tak sayang. Begitulah kata pepatah. Sebelum aku ajak teman di rumah bertualang di kampungku, aku kenalkan dulu nih. Ibu-ibu tangguh, muara kasih sayang kami. Ini ibuku, Bunga namanya. Sehari-hari, ibu biasa membuat kue untuk dijual oleh warga ke pulau tetangga. Nanti aku ajak kalian mencicipi kue buatannya ya. Tapi dari layar kaca saja. Kalau ini Mirsa dan Ibu Juli. Setiap pulang sekolah, Mirsa selalu pergi bermain bersamaku. Karena Ibu Yuli harus mengantar kue buatan ibuku ke pulau tetangga. Satu lagi, Bu Mita, ibunya Andina. Beliau biasa bekerja di kebun, memetik hasil kebun untuk dijual pada tamu yang datang ke pulau kami. Teman, karena sehari-hari kami sering bersama ibu, jangan heran kalau di tempatku anak-anak seusia kami sudah jago memasak loh. Kali ini kami mau memasak menu spesial, yaitu cumi-cumi. Pertama, cumi akan aku iris dan bersihkan. Bagian yang menghasilkan tinta hitam tidak aku pakai ya, soalnya nanti kuahnya menjadi gelap. Cumi tidak akan aku potong kecil teman. Aku akan sayat-sayat saja, biar bentuknya tetap utuh. Lemono diketik kalau dia belang lemona. Dengan sedikit perasan jeruk, akan membuat cumi menjadi berkurang aroma amisnya. Untuk bumbunya sederhana saja, cukup bawang merah dan bawang putih, juga sedikit garam. Kata ibu, jangan pernah makan tanpa sayur. Tubuh kita perlu sayur sebagai sumber serat dan vitamin. Mirsa akan siapkan daun singkong, wortel, dan buah mangga muda. Nah, ini dia sumber asamnya, mangga muda. Jadi tidak sabar nih mau mencicip segar kuahnya. Oh iya, tambah juga sedikit cabai teman. Rasanya tanpa si pedas ini, masakan akan terasa kurang menantang. Sepertinya semua bahan sudah siap. Saatnya memasak. Panaskan minyak dalam wajan. Lalu kita tumis sebentar bawangnya. Kalau sudah harum, segera masukkan air secukupnya. Air ini akan mematangkan cumi dan melunakkan sayur yang keras seperti wortel. Mangga dan daun singkong harus masuk di awal ya. Baru deh masukkan cumi satu persatu. Kita tata yang cantik supaya makin menarik. Dan rasanya harus apik. Terakhir, cukup tambahkan cabai dan garam. Sudah deh, tinggal tunggu sebentar. Memasak cumi tidak perlu lama. Bisa-bisa nanti cumi menjadi alot dan tidak enak. Sepertinya sudah matang nih. Lihat teman, sayatan pada cumi
sudah mengembang. Artinya daging cumi sudah siap disantap. Langsung kami santap saja ya. Sedap sekali teman. Rasa cuminya matang dengan sempurna. Ada asam segar dari kuahnya, ada juga renyah dari sayurannya. Bagaimana kawan-kawan? Enak tidak? Lahap sekali kawan-kawanku makan tumis cuminya. Nah, jangan salah teman. Cumi-cumi ini hasil tangkapanku sendiri bersama kawan-kawanku loh. Karena laut di tempat kami masih terjaga, menangkapnya cukup mudah. Tak usah jauh-jauh ke tengah laut, cukup di dermaga saja. Hehehe. Kami kena cumi. Ya, sampai memeso tampupi. Malah kita londron na shumba cumi ke tu. Nasi sih nampale. Yo, kalau na fale tu Ya. Ya. Semoga kami dapat banyak cumi ya. Sepertinya kawan-kawanku ini sudah lapar. Aku juga sih. Ya sudah, habis ini kita masak sama-sama ya cuminya. Hehehe. Lang, tanah lang. Tanah. Itu teman deh. Terki. Tadi bantu. Ya. Hore! Kail Alfa pun disambar cumi. Asik. Dapat lagi. Di bolangnya Andron na bolang. Tak hanya hasil lautnya, tapi perkebunan di kampung kami pun cukup subur. Yuk, ikuti aku ke kebun teman. Teman, sambil membantu kakak memetik buah mangga di kebun, aku juga mau sekalian mencuci mulut deh. Kenyang makan cumi, sepertinya ditutup dengan buah mangga, pasti segar rasanya. Deng, batat saya dah murid sama pau. Pernah saya na pau kalau gue. Seperti ini cara kami di kampung biasa memanggil seseorang yang ada di kebun. Cukup berteriak, pasti akan segera mendapat jawaban. Langsung kita datangi Bibi yuk. Oh iya teman, ini adalah kebun milik keluargaku. Sehari-hari, Bibi memanen hasil kebun warga ini untuk ia jual ke luar pulau. Karena sekarang sedang musim buah mangga, Bibi pun akan memetik buah mangga untuk dijual. Ternyata Bibi sudah cukup banyak mengumpulkan buah mangganya nih. Kata ibu, dalam sekali panen, satu pohon mangga milik kami bisa menghasilkan sampai 100 kilo buah. Memetik mangga menggunakan galah panjang seperti ini memang melelahkan teman. Selain kepala harus mendongak ke atas, kedua tangan pun harus kuat menahan beratnya galah panjang. Buah mangga banyak tumbuh liar di kebun-kebun warga. Kadang, kalau posisi mangganya jauh dari pemukiman, buah matang bisa dibiarkan membusuk berjatuhan ke tanah. Tuh, sayang sekali kan? Kalau aku lewat, pasti aku amankan deh. Bolang! Kali sana yuk, pernah di pawai nanti aku perongko. Buah mangga masak yang kakak kumpulkan sudah cukup nih. Kami bawa pulang dulu ya, Bi. Andina, Mirsa, ayo ikut ke rumahku. Kita bantu kakak membuat kue brongko. Ternyata kakak dan ibu sudah janjian nih. Ibu sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat kue brongko. Jangan-jangan ibu mau buat acara untuk aku nih. Boleh juga kau Bolang. Ngitip kau suruh kedai. Sedikit aku ceritakan teman. Ibuku adalah pembuat kue di kampung. Sehari-hari
banyak warga yang datang mengambil kue ibu untuk dijual lagi ke luar pulau atau kapal yang sandar di dermaga. Kali ini, aku akan membantu ibu membuat kue brongko. Kue khas Bugis ini biasanya terbuat dari bahan pisang. Tapi, kali ini kenapa pakai mangga ya? Aku jadi bingung nih. Selanjutnya buah mangga harus dihaluskan. Kalau itu biar kakak saja yang selesaikan. Sambil kakak haluskan mangga, ibu akan mengocok telur sampai mengembang. Nantinya semua tinggal dicampurkan dan dibungkus. Saatnya mencampur adonan. Kocokkan telur yang sudah mengembang, lalu ditambahkan santan. Selanjutnya, campur dengan buah mangga halusnya. Belum matang saja sudah harum nih. Kalau adonan sudah tercampur rata, saatnya memasukkan ke dalam bungkusan daun. Kalau sudah siap, biar aku yang mengukusnya ya. Sekilas, brongko mirip seperti pepes tahu, pepes jamur, dan telur. Bedanya, brongko punya cita rasa manis. Saatnya mengukus. Maaf, kita sedih deh. Masak lagi 5 menit itu matase. Tidak perlu waktu lama ternyata untuk mematangkan adonannya. Habis ini, boleh ya Bu? Aku dan kawan-kawan mencicipi. Lang, atino kedehe manre. Yo, gelo tuh manre brongko. Aku suka sekali makan kue brongko. Rasanya manis dan lembut. Apalagi brongko yang ini rasa mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya brongko deh. Ade brongko nih. Mak, lo ke mencuek. Nya na katu tajin na lo kalau mau balu barongko. Barongko, barongko. Teman, ikut kami bermain di pantai pasir putih yuk. Di salah satu sudut kampungku ada pantai yang indah nih. Pantai ini biasa kami pakai untuk bermain. Seperti main voli ini. Sama seperti voli pantai pada umumnya teman. Ada bola dan ada net. Tapi ini netnya spesial dong. Dari anyaman janur kelapa. Ayo kita lanjut mainnya. Siap dah balang. Aduh, satu servis dari Mirsa tidak bisa kami kembalikan. Tidak apa-apa Alfa, Abi, ayo kita coba balas. Padahal hampir setiap hari kami latihan. Mirsa memang juaranya kalau servis voli. Bola darinya seolah sulit untuk dikembalikan. Tapi tunggu, kali ini Mirsa tidak beruntung. Servisnya melebar keluar lapangan. Giliran aku yang servis. Mirsa, siap deh. Ternyata tim Mirsa masih sanggup mengembalikan bola dari kami. Ayo Alf, Abi, bantu aku mengembalikan bola yang sulit untuk tim Mirsa. Hore! Akhirnya aku berhasil mendapat skor. Ayo Alfa, giliran kamu servis ya. Mas! Mantap. Seru ya Bolangers. Meskipun hanya main-main saja, tapi bermain voli cukup menguras tenaga. Teman di rumah, kalau kalian senang olahraga apa? Kalau senang voli, yuk kapan-kapan kita main bersama. Pergi ke pasar lupa membeli bedak. Tali pelana lepas di kuda. Sampai juga kami di kebun cempedak. Tapi di manakah kakak berada? Yuk! Yuk! Lang, kenal Lang, bantu Ayu nih siko-siko. Oh lah, ya deh, parah kita kena dia. Yuk, aku dah. Yuk, lang kuat ya, nunggu dapat bawa ya, Lang. Oke lah kau. Ternyata kakak sudah di atas pohon saja nih. Tunggu aku kak. Kami bantu supaya kakak tidak kesulitan memegangi buahnya.
Cempedaknya besar-besar sih. Ayo Faris, Riza, kita estafet ya. Kalian jaga di dahan bawahku. Yuk, udah kolom. Memetik buah cempedak harus hati-hati teman. Jangan sampai buah terjatuh dan rusak. Kalau buah sudah rusak, akan cepat busuk dan tidak laku saat dijual nanti. Aduh, baru saja diomongin malah jatuh satu buah yang besar. Sayang banget nih. Semoga buahnya tidak rusak ya. Riko, bantu kumpulkan di bawah buahnya. Lang, santai lagi. Oh, nih apa? Saya merah. Saya. Nah, tuh itu. Naik. Waduh, masuk ke. Sudah. Buah cempedak di kebunku ini adalah jenis cempedak raja. Bentuknya besar memanjang menyerupai nangka, tapi wangi dan dagingnya tetap cempedak. Kata ayah sih, ini cempedak hasil persilangan. Ada juga yang menyebut nangkada, nangka cempedak. Lang, dah cukup Lela. Baik pulang ke Yun nak. Oh, lah. Ayo di kebun dulu. Yuk, dengan dalam dulu. Oh. Siap perintah kak, kami bawa pulang buahnya. Tapi kami mau pergi main sebentar ya kak. Mumpung membawa Riko Surong nih. Ayo kawan-kawan, ikat kuat-kuat buah cempedaknya. Kita lanjut balapannya. Ternyata berat juga ya membawa cempedak besar-besar seperti ini. Kita bergantian saja mendorongnya ya. Lang, berhentilah. Pada. Tolong tidak main casting. Cempedak, kita ngantar cempedak lah ke rumah ada longa. Tulang suat punya. Oh, main bel cara dulu yuk. Aduh. Yuk Pan, kita ikannya. Ya. Mumpung sedang berkumpul di lapangan, paling seru ya bermain kasti sama-sama. Baiklah, giliran aku yang memulai memukul ya. Mantap, pukulan pertamaku sudah cukup aman untukku berlari ke satu titik. Masih ada 2 titik lagi yang harus aku lewati sebelum kembali ke kotak tim pemukul. Ayo Riko, giliran kamu memukul. Pukul jauh bolanya. Mantap. Pukulan bagus Riko. Ayo kita berlari. Jangan sampai tim lawan melempar bola ke kita. Kita lewati 2 titik. Awas. Aduh, tim lawan berhasil mematikan langkahku nih. Maafkan aku ya kawan-kawan. Biar aku yang jadi pelempar. Kita balas kekalahan tadi. Pukulan tim lawan bagus-bagus nih. Mereka berhasil memukul jauh dan lolos sampai 1 titik. Riko, siap-siap. Aku akan berikan lemparan yang sulit nih. Hore! Tidak perlu lama, kami pun bisa membalasnya. Seru sekali teman bermain kasti bersama-sama seperti ini. Namanya juga permainan, tidak penting siapa yang menang dan kalah. Lah ada kenal dia. Lang. Yuk bandi ada yuk. Yuk kita ngantar dia. Yuk. Tuh kan, hampir saja kami lupa dengan cempedak. Ayo kawan, kita segera bawa. Jangan sampai nanti kakak memarahiku karena terlambat. Semoga saja kakak tidak marah ya. Soalnya bukan langsung pulang, tapi kami malah mampir untuk bermain kaki dulu tadi. Assalamualaikum. Salam, dari mana ya Kak Lelang? Ditunggu dari tadi Dik. Kawan main lagi ayo. Yo ngepong enggak angkat nah. Ayo. Kayak mat perengai. Oh. Posisi tapi ya. Oh, ibu kan
Maafkan kami Abi kalau sudah ditunggu. Ya sudah, ayo Riko, Farid, Riza, kita kupas lebih cepat cempedaknya. Kue berbahan dasar tepung sagu ini adalah kue khas Pulau Bangka. Kalau di desaku disebut rengai, kalau di Pangkal Pinang disebut rangai. Bentuknya sih sama, kue sagu gulung dengan isian manis. Kali ini, Bibi akan membuat satu yuk. Mantap pintu ya lang. Lu lang kami lang. Agak. Isian cempedaknya lumer dan meler saat digigit nih. Sudah seperti keju saja ya. Ini baru namanya rengai spesial. Rengai biasa isi kelapa ada, yang isi cempedak pun ada. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kopiah milik Riko hilang, teman. Sekolah sedih ya ko. Nak mana aku lah nak sedih ho. Nyayap peninggalan nato aku dulu ho. Ke sayang. Bau banyak retam dari kita. Kita ngetat dari sebata amang ada kurang bahin meretam dia. Yuk. Ayo kita nyanyi. Yuk. Untungnya tumbuhan resam sangat mudah didapat. Tumbuhan sejenis paku-pakuan ini merambat menutupi permukaan tanah di perkebunan warga. Bahkan kalau tidak ada jalan, bisa-bisa semua tertutup resam deh. Resam sendiri memiliki arti lembut atau halus. Serat bagian dalamnya biasa dimanfaatkan untuk menjadi barang kerajinan. Salah satunya kopiah atau songkok. Saking nyaman dan awetnya, kopiah berbahan resam bisa tahan puluhan tahun. Sama seperti kopiahnya Riko yang hilang. Bantu. Tapi aku tidak tahu nih, jangan-jangan jenisnya berbeda ya dengan resam yang dipakai untuk membuat kopiah. Ayo kawan-kawan, kumpulkan yang banyak ya. Sebanyak apapun kami mengambilnya, selagi tidak merusak hutan, semua akan terus tumbuh lestari. Cukup nih Lala. Lala mana? Yuk kita mereka amampian ya. Yuk. Langsung kita bawa saja ke tempat paman ya teman. Semoga kopiah Riko segera mendapat penggantinya. Kaman lang mo siya sampai Riko deh bahan nama. Nengung ah. No. Dek nih. Dek. Cek bahan ukuran burung dengan bubelang. Cek biar salam yang baik nak nelang. Oh, kecil. Ikat saya yang kecil. Menikah nak, tolong abang leset. Benar saja kan? Perasaanku sudah tidak tenang saat mencari resam tadi. Ternyata resam yang kami dapat berbeda jenisnya. Tapi syukurlah, masih banyak bahan yang sedang paman siapkan juga nih. Kau, udah parah nak buka dah. Nak mangkak dah. Oh, ni panik.
Ide bagus dari Riza nih. Sambil aku menemani Riko membuat kopiah baru, kalian kupas buah cempedak bekal kita itu ya. Sekalian kita suguhkan ke paman juga. Ternyata proses mendapat sehelai benang serat resam tidaklah mudah teman. Mulai dari mengupas, menjemur, sampai menyerutnya. Semua harus dilakukan perlahan dan hati-hati supaya kerapihan dan kehalusan benang terjaga. Lagi-lagi dengan cara mengenyamnya. Kalau ini sih aku serahkan ke paman saja deh. Jangan sampai aku malah merusak anyaman awal kopiahnya. Kalau dilihat-lihat sih akan cukup lama nih membuat satu kopiah. Nih, kalau coba nih, pas ya, awas. Pas lang. Oh, lengkap ya. Karena dia suat deh, lama deh. Suat nggak Tam? Tenang Riko, semua pasti ada jalan keluarnya. Untung saja paman punya yang sudah hampir jadi. Kita tidak perlu menunggu lama membuatnya. Coba pakai lagi Riko, sudah pas belum? Lau dia teman. Lah, Tapi apa tinggal pakai. Lang, mantap, Nelang, mantap. Mantap kok, mantap Mang ya, mantap. Makasih Mak. Lama lah. Iya bandingin dia. Syukurlah, kopiah baru sudah didapat. Ngomong-ngomong, cempedaknya mana ya? Kok lama sekali nih? Nah, akhirnya datang juga. Mari paman, kita makan sama-sama. Mang, aman itu nih lagi ke pos belinya. Alah. Terima kasih ho, nak darah. Nih malah. Makasih ya Mang, kepian Mang. Sama-sama lah. Kalau begini kan tenang. Perut sudah terisi cempedak, kopiah baru Riko pun sudah ada. Saatnya melanjutkan perjalanan. Lah berhenti lu lah. Dapat ah. Mantap nenek lah. Oh tak nenek. Rayat nugar naik. Oh. Yuk mandi yuk. Yuk. Tapi kita ngesak daun dalam kok yuk. Apa tah? Minum. Bagian kena kantong. Oh, punya ke. Mana depan? Kalau depan. Kebetulan kami melewati air terjun nih. Rasanya akan semakin segar kalau sebelum ke rumah Bibi kami mandi dulu. Oh iya, aku dan Riko mau memetik daun kedebik dulu ya. Daun ini bisa menjadi sampo dan sabun alami. Daun kedebik dikenal juga dengan sebutan daun senggani atau harendong. Daun kedebik yang aku petik ini adalah jenis kedebik bulu karena ada permukaan halusnya terdapat bulu-bulu atau rambut halus. Tumbuhan kedebik banyak tumbuh di daerah lembab seperti di tepi sungai dan semak bebatuan yang terlindungi pepohonan. Daun kedebiknya cukup nih, langsung aku bawa saja ya. Langsung remas-remas saja daun kedebiknya. Tambahkan air sedikit, busa dari getahnya pun keluar. Tinggal digosok-gosokkan deh ke rambut dan kulit kita. Ya sudah, kamu istirahat saja ya Fari. Mungkin kamu kelelahan atau kekenyangan saat bermain pembilo tadi. Mandi di bawah air terjun seperti ini rasanya segar sekali. Keramas dan sabunan pun sudah. Saatnya kita berenang-renang. Ada kolam kecil di sebelah air terjun ini. Airnya jernih karena terus mengalir ke sungai. Ayo Riza, Riko, kita adu selam. Segar, airnya dingin sekali. Pas untuk menyejukkan badan setelah kepanasan di perjalanan. Sayangnya Fari kelelahan nih. Kami jadi hanya bala bertiga deh. Lanjut lompat salto yuk. Kalau ini sih aku jagonya. Ayo Riko, kita salto sama-sama. Wah, ternyata ada orang lain yang berenang di sini nih. Ada kakak-kakak cantik yang mau berenang dan berendam. Aku ajak adu lompat saja yuk.
Berenang dan bermain air terasa jadi semakin seru, bisa dilakukan bersama-sama. Lang. Yuk kulah dingin lah nya. Yuk pandit lah. Kali ke pan. Sampai di sini dulu ceritaku. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.